Atur di sini, ini untuk yang ke kanan dan ini untuk yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Windows 14. Oke, pada video kali ini gua mau review tentang daleman atau interior dari mobil Mazda 323 tahun 1991 ini. Jadi mobil ini itu surat-suratnya itu lengkap, terus pajaknya juga hidup semuanya, kalengnya juga hidup. Dan di sini untuk yang pertama, untuk interior Mazda 323 atau besi tua ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, serta di share kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau udah kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi untuk yang pertama gue mau mulai dari bagian setir dulu ya. Ini untuk mobil Mazda ini setirnya masih original bawaan pabriknya ya. Jadi belum gue ganti karena dia ini masih dalam bentuk apa adanya ya. Padahal untuk karet-karetnya di pinggirnya itu dia juga udah bisa dilihat ya. Untuk di pinggirnya itu dia udah pada ngelopek semua, tapi tetap masih belum gue ganti karena gue masih mempertahankan yang orisinilnya untuk interior. Terus juga di sini bisa dilihat dia ukurannya agak lebar ya dari mobil-mobil sekarang, karena rata-rata untuk mobil tahun 90-an itu emang modelnya itu agak besar ya, agak lebar diameternya untuk lingkarannya ya. Terus di sini Mazda ini juga sudah menggunakan lampu ya, lampu jika berhenti. Nah di sini tombolnya bisa dilihat nyala. Nah udah canggih juga ya, tapi biasanya kalau mobil-mobil sekarang adanya di daerah sini ya. Setelah itu habis lampu di speedometer ini speedometer gua kebenaran mati ya. Untuk speedometer mati. Di sini speedometer ini sebenarnya ini digital ya. Jadi mobil tahun 90-an ini sudah termasuknya luar biasa karena menggunakan speedometer yang digital ya. Oke. Setelah itu kemudian di sini juga Mazda sudah menggunakan elektrik ya, spion ya, spion kanan kirinya dia sudah bisa diatur di sini. Ini untuk yang ke kanan dan ini untuk yang ke kiri. Oke. Jadi bisa mengatur atur posisi spion itu dari sini saja gitu ya, nggak perlu kita ngaturnya dari luar. Itu sudah termasuk sangat bagus ya untuk di mobil tahun 90-an ya, sudah menggunakan elektrik spion. Oke. Kemudian juga di sini ada untuk lampu ya, lampu menyalakan lampu. Terus juga sennya di sebelah sini. Ini juga sama seperti mobil sekarang ya, posisinya juga di sebelah sini masih sudah modern. Terus juga untuk engsel pintunya dia terlihat kotak ya, menandakan itu bahwa mobil apa namanya yang ada di tahun 90-an gitu. Kalau mobil sekarang kan dia agak gede, udah gitu dia juga posisi dan bentuknya itu dia nggak kotak seperti ini gitu. Terus juga kemudian untuk di elektrik power window-nya ya, dia juga udah menggunakan elektrik power window, jadi bisa membuka kaca dari posisi driver ya, atau pengemudi ya. Di sini bisa dilihat ini untuk yang sebelah kiri ini posisi driver, ini yang sebelah kanan belakang, dan ini yang sebelah kiri belakang ya. Dan ini juga misalkan pada saat mau di offin atau di onin, dia bisa dikunci dari sini ya. Sangat bagus banget. Terus untuk model AC-nya juga bisa dilihat. Nah, di sini model AC-nya ya menandakan seperti mobil-mobil dulu ya. Jadi agak kotak semua untuk bentuknya juga ya. Kemudian udah ada tombol AC-nya di sini.
Ya, di sini ada tombol AC-nya. Jadi AC-nya ini masih sangat berfungsi dan dingin ya, karena setiap bulannya itu sering atau masih sempat gue ganti atau menambah preon ya. Kalau emang udah kerasa nggak dingin itu langsung cepet-cepet gue ganti, karena ya emang buat kenyamanan di dalam mobil ini gitu. Nah, dan juga di sini ada yang namanya AC-nya nih. Di sini nih, ini on off-nya ya, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Di sini juga ada pengaturnya untuk yang lurus ataupun ke bawah aja ya. Tuh, di sini bisa dilihat, dan di sini ada posisi pengukuran temperatur untuk di AC-nya ya. Kemudian di sebelah sini juga, nah kita lihat kapnya atau di dashboard depannya itu masih standar ya, seperti mobil-mobil sekarang. Dia sama, masih orisinil juga. Di sini belum ada yang gue ganti. Oke, kemudian untuk di tipnya gue ganti ya. Dia itu awalnya cuman kotak persegi panjang dan juga hanya bisa dimasukkan kaset kotak doang ya. Tapi di sini udah gue ganti touchscreen ya. Di sini supaya gua tuh lebih nyaman jika setel musik ataupun lihat GPS, itu bisa melihatnya dari sini. Terus di sini juga ada apa namanya, lacinya ya, lacinya untuk menyimpan barang atau menyimpan duit untuk parkir. Kemudian untuk handle giginya juga di sini masih orisinil ya, belum gua ganti juga karena masih enak banget digunakannya, masih enteng ya. Ini tuh untuk gearnya itu sampai gigi 5 ya, sampai gigi 5 itu kekuatannya sangat panjang ya, untuk dari gigi 1 ke gigi 2 dan seterusnya. Makanya mobil ini termasuk mobil yang lumayan canggih gitu. Kemudian di sini untuk handling rem belakangnya juga masih berfungsi, masih orisinil semua. Dari dashboardnya juga nih kayak kulit jeruk ya, kalau bisa dilihat kayak kulit jeruk, ada motif-motifnya ya. Terus juga di sini ada tempat uang ya, tempat uang atau kotakan uang. Ini tutupnya udah nggak ada, ini nggak tahu sama anak gua ya. Di sini untuk nyimpan uang biasanya gua. Nah, kemudian untuk di joknya ini gua juga masih mempertahankan orisinilnya dia ya teman-teman ya. Jadi masih bisa dilihat masih bersih, masih mulus. Untuk interiornya ini bisa dilihat yang belakangnya ya, ini juga asli ya, ini juga asli. Kemudian juga paling hanya menambahkan karpet aja, karpet warna merah di bawah. Terus juga nambahin bantal aja. Di sini juga udah ada safety beltnya ya, safety beltnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini sangat modern, udah termasuknya sangat modern ya. Di sini juga ada kacanya untuk yang di sini ya. Jadi untuk, nah sini ada tempat untuk kasetnya. Untuk spion juga masih apa namanya, standar orisinil. Ini cuman gue tambahin doang yang agak lebar supaya enak aja buat pandangan untuk melihat ke belakangnya gitu. Oke, apalagi ya. Kemudian oh ya, untuk jok belakang ini kalau kita lihat ini juga posisinya udah modern ya. Nah, ini juga udah bisa fleksibel ya, bisa ditutup. Ini untuk apa namanya, sanggahan tangan atau tempat makan ya. Kalau misalkan istri dan anak gue lagi duduk di belakang ataupun teman-teman gue lagi naik mobil ini ya, kalau udah bisa ditutup lagi ya. Terus juga di sini handle tangannya ini masih ada orisinil juga, perintilan-perintilan seperti ininya. Kemudian lampunya juga kalau bisa lihat ini juga masih orisinil ya, dan ini masih berfungsi ya. Nah, masih berfungsi walaupun nggak terang tuh. Oke, kalau bisa dibilang ini ya mobil sudah termasuk mobil yang modern gitu. Oke, jadi itu tadi sedikit review interior dari mobil Mazda atau mobil klasik 323 Interplay ini ya. Hanya sedikit karena emang dalemannya itu belum nggak gue ganti ya, emang nggak gue ganti. Gue tetap mempertahankan yang orisinilnya gitu, karena originalitas itu nomor 1 yang gue tahu ya. Walaupun bagaimana juga
mobil tua ini masih mulus untuk di bagian interiornya. Tadi kan udah kita lihat ya untuk beberapa reviewnya, dari segi-segi yang lainnya juga semuanya itu udah gue review ya. Nah, untuk video selanjutnya gue bakal nge-review untuk di bagian eksteriornya. Kalau bagian eksteriornya udah banyak lumayan yang gue rubah ya. Untuk mobil Mazda 323 ini kalau bisa dibilang itu untuk biaya bahan bakar ya dibilang boros ya enggak, dibilang irit ya juga enggak gitu. Karena emang cc-nya itu 1600 ya. Jadi ya wajar kalau emang agak boros gitu ya. Tapi dia semakin mesin ini panas, semakin enak buat diajak lari ya, buat stabil, untuk ngebut juga stabil dia. Oke, mungkin itu beberapa tips ya ataupun review dari gua untuk mengenai interior dari mobil Mazda 323 Interplay ini ya. Next, gua akan bikin untuk review yang eksteriornya. Pasti bakal penasaran dong, ya kan? Nah, jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk di subscribe dan ditekan loncengnya, juga di like dan juga untuk di share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai mobil ini, interior mobil ini, silahkan tulis di kolom komentar. Itu gue bakal menjawabnya. Oke, salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.